Baik hadirin, insya Allah pada bulan yang mulia ini sebutnya Sya'ban Mu'adzam. Ya, kita akan mengupas tentang bagaimana keutamaan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan lihat di kitabnya dalam surat Asy-Syura, ya, Asy-Syura ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca sama-sama. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah saja yang mengetahui hakikat makna yang terkandung dalam ayat ini. Hadirin rahimakumullah. Kita sama-sama terjemahkan dulu ya. Allah latifum bi ibadihi, yang memelihara hamba-hambanya, yarzuqu, ia melimpahkan rizki, mayyasha'u, kepada siapa yang ia kehendaki, wa huwal qawiyyul aziz, dan dia maha kuat, maha perkasa. Mangkana, barang siapa, yuridu, yang mengharapkan, harasal akhirati, pahala akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka kami akan memberikan kepadanya balasan sampai 700 kali lipat. Dan waman kana yuridu, dan barang siapa yang berharap harsad dunya, pahala dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberikannya tanpa mendolimi, wa malahu bil akhirati min nasib, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian apapun pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh hamba-Nya, itu akan senantiasa dibalas oleh Allah. Karena Allah memiliki sifat latif. Latif itu artinya memelihara. Allah maha lembut, Allah maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Ketika seseorang menginginkan dari amalnya itu pahala akhirat, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ketika seseorang melakukan sesuatu hanya untuk mengharapkan pahala dunia, maka tentu akan Allah berikan juga pahala dunia. Kalau kita melakukan satu amal, niatnya karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Tapi ketika seseorang melakukan amal hanya untuk kepentingan dunia, maka Allah akan tetap memberikan apa yang ia harapkan, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan pahala apa. Kira-kira mau yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya. Ya itulah keutamaan ya orang mukmin. Orang mukmin itu pintar. Orang mukmin itu jelas, cerdas. Kenapa? Karena dia akan memilih sesuatu yang lebih baik, memilih sesuatu yang lebih kekal daripada yang rusak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, pahala akhirat itu lebih baik, lebih kekal dan lebih baik. Lebih baik dan lebih kekal. Terkait dengan bulan Sya'ban, hadirin rahimakumullah, wa yahtaru ma kana lahumul khiyarat, ya. Nah, di situ ada sebuah kutipan
Ya. Kutipan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan sebuah hadis Nabi. Anin Nabi sallallahu taala alaihi salatu wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa baginda Nabi pernah bersabda, fadlu sya'bana ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban adalah di atas dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ka fadli ala sa'iril anbiya, seperti keutamaanku dibandingkan dengan para nabi seluruhnya. Wa fadlu Ramadan, ada di sana? Ada di sana? Ala sa'iri syuhur ka fadlillah ta'ala ala ibadih. Sementara keutamaan bulan Ramadan adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala bi ibadihi, kepada hamba-hambanya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahtaru ma kana lahumul hiyaratu, dan Allah memilih apa-apa yang menjadi pilihan hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu, maka Allah punya hak memilih yang ia kehendaki dan apa yang akan Allah berikan. Maksud dari hadis tersebut, li'anna Nabi alaihi salatu wasalam, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam kana yasumu Sya'ban kullah, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam kana yasumu Sya'bana kullah, pernah ada dulu melaksanakan puasa Sya'ban kullah seluruhnya. Jadi kalau misalkan bulan Sya'ban itu adalah 29 atau 30, maka Nabi melaksanakan puasa Sya'ban itu 29 atau 30. Tergantung bagaimana datangnya bulan karena Ramadan itu ada yang mengatakan dihitungnya dengan cara ru'yat, ada yang dihitungnya dengan cara hitungan putaran kalender komariah, menghitung bulan, peredaran bulan. Kita lanjutkan, wa yaqulu, dan beliau bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha fi hadha syahr. Allah akan menerima, Allah akan mengangkat amal hamba-hambanya di bulan Sya'ban. Ini maksudnya adalah Allah mengagungkan bulan Sya'ban lebih dari bulan-bulan yang lain dengan keistimewaannya tersendiri bulan Sya'ban itu, sehingga Allah akan memuliakan siapa hambanya yang berbuat baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula, atadruna lima sumya Sya'ban, kalian tahu enggak kenapa disebut bulan Sya'ban? Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya saja yang lebih mengetahui.
Jadi kalau para sahabat saat di awal Islam ketika ditanya tentang urusan agama, urusan sesuatu yang terkait dengan pembelajaran, pengajaran, biasanya mereka mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di satu sisi ini adalah bentuk wujud daripada tawadhu mereka kepada Rasulullah sebagai orang yang mengajari mereka. Di satu sisi juga mereka meyakini bahwa mereka tidak tahu tentang hakikat kenapa disebut bulan Sya'ban. Qala, beliau bersabda, li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun, karena pada bulan Sya'ban itu amal ibadah yatasha'abu akan tumbuh semakin banyak. Banyak sekali. Makanya di dalam surat Asy-Syura tadi ayat 19 dikatakan bahwa nazid lahu fi harsihi, maka Allah akan memberikan pahala kebaikannya sampai 700 kali lipat. Misalkan kita punya biji, kita tanam biji itu tanpa harus kita tunggu, dengan karunia Allah pun tumbuhan biji itu akan tumbuh menjadi kecambah. Dari kecambah kemudian berbatang. Dari batang itu kemudian tumbuh daun. Dari daun itu tumbuh bunga. Dari setiap tangkai itu muncul setiap dari bunga itu kemudian tumbuh menjadi buah. Dari buah itu kemudian menjadi bibit. Kemudian bibit itu kita tanam lagi, akan tumbuh, muncul seperti itu. Maka diibaratkan Sya'ban itu adalah yatasha'abu fihi khairun katsirun, akan bertambah banyaknya kebaikan seseorang yang dilakukan pada bulan Sya'ban. Ini dalam kitab Rawdatul Ulama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa kemudian mempush diri kita. Agar apa? Agar mempersiapkan di bulan ini sebagai persiapan kita untuk melaksanakan bulan Ramadan.